Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 8, sub 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah memasuki subtema 2 di tema 8 dengan judul Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perhatikanlah foto-fotonya. Pertama, ada bangunan simbol Tugu Yogyakarta. Lalu ada bangunan yang terkenal yaitu sebagai tempat wisata Candi Prambanan. Ada juga upacara adat Grebeg Mulut dan transportasi tradisional yaitu andong. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Apakah kamu tahu apa saja keunikan daerah tempat tinggalmu? Coba tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai yang terkenal atau gunung yang terkenal, bisa juga sawah dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadatnya, kesenian yang terkenal, atau bahasa yang digunakan. Misalnya Bapak contohkan, Bapak ambil contoh seperti di teks ini, yaitu tentang Yogyakarta misalnya, kalian tinggal di Yogyakarta. Kalian bisa menulis keunikan apa saja yang ada di Yogyakarta, misalnya dari adat atau tradisi yang masih dilakukan dan kebudayaan yang masih dilaksanakan di Yogyakarta. Misalnya tradisi sekaten bisa, kemudian tulis rumah adatnya yang terkenal, rumah adat Joglo bisa, lalu ada kesenian kerawitan juga bisa, atau dari bangunannya seperti di buku. Di sini yang terkenal adalah Candi Prambanan. Ada juga bangunan Tugu Yogyakarta, nah dan lain-lain. Sekarang coba kamu buat berdasarkan tempat tinggalmu. Seperti yang Pak tadi jelaskan, salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Bagaimana isi cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Nah, cerita tersebut berjudul Roro Jonggrang. Kisah ini menceritakan tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Penging. Ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso. Kemudian, Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso mengajukan sebuah syarat untuk menghindari pernikahan. Apakah syarat tersebut? Nah, silakan kalian baca baik-baik dan seksama tentang cerita Roro Jonggrang ini. Selamat membaca. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu alasan Roro Jonggrang dan syarat yang diajukan? Sebenarnya cerita berjudul Roro Jonggrang ini adalah termasuk cerita fiksi. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Di dalam cerita fiksi, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis dan ada juga tokoh protagonis. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tokoh protagonis dan antagonis. Untuk mengingat, Bapak jelaskan kembali. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang biasanya disenangi oleh pembaca atau penikmat cerita. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh protagonis dan biasanya
tidak disenangi oleh pembaca atau penikmat cerita. Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Coba jelaskan. Nah, ini di awal sudah sering Bapak jelaskan ya dari pembelajaran 1 dan di sub 1. Jadi cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan. Bisa jadi bukan kejadian nyata dan hanya imajinasi pengarang. Lalu nomor 2, sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Nah, sebelumnya Bapak sudah jelaskan juga tentang tokoh utama. Jadi tokoh utama adalah tokoh yang mengisi seluruh alur cerita dari awal hingga akhir. Dia diceritakan. Nah, dari cerita tersebut yang menjadi tokoh utama ada 2, yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Karena kisahnya menceritakan mereka berdua. Kemudian, sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang tersebut. Nah, kalau tokoh tambahan adalah tokoh yang menjadi sampingan dan pembantu dari peran tokoh utama. Nah, di sini yang menjadi tokoh tambahan adalah Raja Prambanan, Bisumi, Jin, dan para Dayang. Nah, itulah kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang berhubungan dengan Candi Prambanan. Berikutnya kita akan memasuki materi IPA. Coba perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar tersebut melakukan gaya? Coba jelaskan. Ya, mereka berdua melakukan gaya berupa tarikan atau dorongan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Atau tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Coba lakukanlah percobaan berikut untuk mengetahui macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaannya adalah menendang dan menghentikan bola. Langkah kegiatannya, siapkan sebuah bola sepak. Kalian bisa ganti dengan bola lain jika tidak memiliki bola sepak. Lakukanlah kegiatan berpasangan bersama teman atau keluarga yang bisa membantumu dalam percobaan ini. Letakkanlah bola di lantai. Lalu tendang bola ke arah temanmu. Jangan tendang kuat-kuat, cukup dioper dengan pelan. Kemudian minta temanmu untuk menghentikan gerakan bola dengan kaki. Nah, dari percobaan tersebut, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yang terjadi pada bola yang ditendang adalah perubahan posisi bola atau perpindahan bola dari pemain A menuju ke pemain B. Lalu, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Ketika pemain B menghentikan bola dengan kakinya, bola yang melaju atau menggelinding berhenti dan diam. Nomor 3, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Lalu kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Dapat disimpulkan bahwa jika ingin menggerakkan benda, kita membutuhkan sebuah gaya. Jadi gaya tersebut dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak dan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya benda diam menjadi bergerak adalah ketika bola yang diam di lantai ditendang menuju ke pemain B. Nah, bola yang diam akan menggelinding dan bergerak. Lalu benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah ketika pemain B menghentikan bola dengan kakinya. Bola yang melaju dan menggelinding akan mendadak diam karena dihentikan dengan kaki. Percobaan kedua adalah menarik mobil mainan. Langkah kegiatannya, siapkan sebuah mobil mainan. Lalu ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Kemudian tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan tersebut. Nah, dari percobaan tersebut, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jawabannya adalah ya. Perubahan yang terjadi adalah pada kecepatan mobil mainan.
yang awalnya bergerak lambat menjadi cepat. Lalu nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Perubahan yang terjadi pada mobil mainan adalah perubahan kecepatan yang dipengaruhi oleh gaya. Ketika mobil mainan ditarik perlahan, gaya yang diberikan pada seutas tali saat menarik sedikit, jadi mobil bergerak perlahan. Lalu semakin lama mobil semakin cepat. Ketika menarik dengan cepat, gaya yang diberikan pada tarikan tali lebih besar. Nomor 3, kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini kita dapat simpulkan bahwa gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Nomor 4, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jawabannya adalah ya. Apabila mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan, tentu terdapat perubahan karena gaya dapat mengubah arah gerak benda. Lalu nomor 5, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Nah, perubahan yang terjadi adalah perubahan arah gerakan benda. Terakhir nomor 6, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Nah, kita dapat simpulkan bahwa gaya juga dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Yang tadinya lurus bisa jadi berbelok atau berubah arah. Dari beberapa percobaan tersebut, kita dapat mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang sebutkan contoh peristiwa lain yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Bapak contohkan 1. Misalnya, bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang, seperti percobaan tadi. Nah, sekarang coba pikirkanlah contoh peristiwa lainnya. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.